Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Haula'i yahissuna kulla lahdhatin bi khatarin. Mereka kaum munafikin pada kondisi seperti itu senantiasa merasa dalam berbahaya setiap saat. Jadi kaum munafikin senantiasa merasa terancam dirinya, sebagaimana terancam mara bahaya yang mendapat hujan yang lebat dan bahaya dari halilintar dan kilat yang menyambar-nyambar. Li'annahum yata'una sahra'a la jibala fiha wa la ashjara tahmihim min khataril ra'di wal barqi waswa'iqi. Karena mereka bagaikan orang-orang yang berjalan di padang Sahara yang tidak ada gunung dan juga tidak ada pepohonan sama sekali untuk mereka berlindung, sehingga mereka merasa takut dengan kilatan halilintar, dengan suara halilintar dan kilatan cahayanya. Na'am haula'i hayari mutaribun. Ya, mereka itu berada dalam kebingungan dan dalam kegoncangan yang sangat dahsyat. La yajiduna tariqan yaslukunahu. Mereka tidak dapat memperoleh jalan untuk mereka lalui. Wala dalilan yahtaduna bihi. Mereka tidak dapat petunjuk untuk mereka bisa meminta petunjuk. Bagi mereka jadikan alamat atau alat untuk bisa berjalan. Khataru sawtir ra'di yuhaddidu asma'ahum. Bahaya suara halilintar itu mengancam mereka dan mengancam rusaknya pendengaran atau telinga mereka. Wa nurul barqi yakadu yadhhabu bi absarihim. Sedangkan cahaya atau kilat itu hampir-hampir saja dapat menghilangkan dan menghanguskan pendengaran mereka. Allah mengatakan, walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Kalau saja Allah berkehendak, pasti Allah akan menghilangkan dan menghancurkan pendengaran dan penglihatan mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sehingga Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hadhil ayatu wa in kana tatahaddatsu 'anil munafiqina fi 'asri nuzulil wahyi tamtaddu litashmula kullal munafiqina fit tarikh. Ayat-ayat yang kita baca ini itu dari ayat 17 sampai ayat 20 surah Al-Baqarah ini yang kita baca. Walaupun ayat ini menjelaskan dan bercerita tentang kaum munafikin pada masa Rasulullah, masa turunnya wahyu, tapi ayat ini juga berlaku dan meliputi kaum munafikin di setiap zaman, di setiap masa. Lianna khattan nifaqi yakifu dauman biwajhil khatti thawri as-sadiq as-sahih. Karena sikap dan garis munifak itu, sikap dan garis kaum munafikin itu berdiri di hadapan dan berlawanan dengan garis yang benar, dengan garis yang mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu nara bi a'yunina al-yawma mada intibaqi ma yaquluhu al-Qur'anu 'ala munafiqi 'asrina bi diqqatin. Dan kita pada masa kita sekarang ini kita menyaksikan dengan mata kepala kita betapa ayat ini dan contoh ini sangat cocok dan sesuai kondisi sekarang ini dengan apa yang diungkapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an Al-Karim, yaitu tentang kaum munafikin pada masa kita sekarang ini. Nara hiratahum wa khafahum wa tarabahum. Kita melihat bahwa mereka dalam keadaan kebingungan, dalam keadaan ketakutan, mereka berada dalam goncang yang sangat dahsyat. Wa nara ta'asatahum wa bu'sahum wa nifadhahum tamaman misla tilkal majmu'atil musafirati al-ha'imati fi sahara mughfiratan wa fi lailati adh-dhalma muhishatan. Dan kita melihat bahwa mereka berada dalam kegoncangan yang sangat dahsyat. Mereka berada dalam kebingungan dan mereka dipermalukan dan dibuka kedok mereka secara sempurna. Mereka itu seperti sekelompok kaum musafir yang berada di tengah-tengah Sahara yang sangat gelap gulita dan hujan turun dengan sangat lebatnya, sementara kegelapan meliputi mereka. Amma bisya'andil farqi bainal misalain inna qalahu ta'ala mathaluhum kamathal ladzi istawqada nara
yusawiru halatal munafiqin alladziina in kharatu fi sufufil mu'minin an i'tiqadin haqiqiyyin thumma taja'za'u wa tajahu nahwan nifaq. Nah, di sini kita perhatikan bahwa ada dua contoh atau dua perumpamaan kaum munafikin. Ya, apa bedanya? Berkaitan masalah perbedaan dua permisalan atau dua perumpamaan dalam ayat ini adalah bahwa ungkapan masalhum kamathali sawqada nara, perumpamaan mereka seperti perumpamaan orang yang menyalakan api, itu menjelaskan tentang kondisi kaum munafikin yang mereka melenceng, mereka keluar dari barisan kaum mukminin, dari mereka keluar dari i'tiqad atau dari keyakinan dan akidah mereka yang benar. Kemudian mereka goncang, merasa bimbang, ya, kemudian mereka beralih ke sifat nifaq. Amma qalahu aw qasibim minas sama dan seterusnya, fa yumathilu halatal munafiqin alladziina kanu mundu bidayati fi saffin nifaq wa lam yu'minu billahi qattu. Adapun perumpamaan kedua, yaitu Allah mengumpamakan mereka seperti berada di Sahara, hujan turun sangat lebat, mereka ketakutan. Itu menjelaskan tentang kaum munafikin, di mana mereka memang sejak awal, sejak permulaan mereka berada di garis kaum munafikin. Itu sejak awal mereka berada dengan kaum kufar. Mereka nifak sejak awal. Walam yu'minu billahi qat, mereka tidak beriman sama sekali. Gambaran pertama adalah orang-orang yang berada dalam keimanan. Mereka beriman, mereka mengaku sebagai muslimin, kemudian mereka terjangkit penyakit nifak. Itu gambaran pertama. Yang kedua, memang sejak awal mereka bersifat nifak, ya. Hingga mereka diberikan perumpamaan lebih dahsyat lagi dibanding yang awal. Itu tentang keadaan mereka. Nah, di sini kita memahami bahwa perumpamaan kaum munafikin begitu dahsyatnya, begitu mengerikannya, sehingga mereka betul-betul tidak mungkin kembali kepada jalan yang benar sedikit pun. Kenapa? Karena mereka telah kehilangan pendengaran, penglihatan, dan mereka juga bisu, sehingga kebenaran buat mereka betul-betul tidak ada lagi. Ya, memang secara lahiriah kaum munafikin ini, kalau kita tidak memahami, kita tidak mengerti, mereka nampaknya hak. Mereka bisa saja hafal Quran. Ya, para sahabat Nabi yang sebagiannya kaum munafikin, mereka hafal Al-Quran. Lihat Ibnu Muljam bukan hafal Al-Quran. Itu satu contoh yang nyata. Dan banyak yang lain pun mereka bukan hanya hafal Al-Quran, bahkan memahami, tahu turunnya, bahkan menyaksikan mukjizat Rasulullah. Dan mereka memiliki sifat nifak sehingga betul-betul musuh Islam dan kaum muslimin. Bahkan mereka menghancurkan Islam yang hakiki. Ingin kaum muslimin tidak berpegang pada keislamannya hakiki itu. Begitulah kondisi kaum munafikin di setiap zaman. Nah, pada masa kita sekarang ini pun, ya, seperti pada masa Rasulullah, banyak kaum munafikin bertebaran di mana-mana. Cuma bentuknya berbeda-beda. Untuk mengetahui sangat sulit sekali. Karena mereka ikut sholat, mereka ikut membayar zakat, mereka juga pergi haji, bahkan mereka berceramah menghafal Al-Quran, fasih Al-Qurannya, sholatnya dengan fasih mereka baca. Dan secara sempurna mereka nampaknya menjalankan Islam. Bahkan lebih dari itu, mereka ingin membela Islam mati-matian. Tapi mereka di hati mereka ada sifat nifaq. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Artinya kebenaran lahiriah yang ada pada kaum munafikin itu tidak menjamin mereka berada pada keimanan yang sebenarnya. Kalau mereka menolak kebenaran, mereka menghindari kebenaran, ya, dan mereka betul-betul dengan sengaja memiliki sifat fanatik yang kuat, fanatik buta, menolak kebenaran, padahal mereka tahu itu adalah kebenaran. Ini salah satu tanda sifat nifaq yang sangat berat. Tentu tidak sedikit, ya, orang yang nampaknya alim, yang nampaknya memiliki ilmu pengetahuan, tapi ketika ada kebenaran yang datang pada mereka dan itu merugikan kepentingan mereka, maka mereka tolak. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Salah satu yang sangat berat, ya, untuk diterima oleh kaum munafik adalah masalah wilayah. Wilayah pada Ahlul Bait setelah wafatnya Rasulullah itu sangat berat untuk diterima oleh kaum munafikin setelah masa Rasulullah. Dan mereka menyimpan kedengkian dan perusahaan yang luar biasa, sehingga mereka tidak menerima
wilayah ahlul bait yang betul-betul Allah jelaskan dalam Al-Quran dan telah betul-betul Rasulullah jelaskan dalam hadis yang mutawatir. Ya, mudah-mudahan dengan kajian ini kita bisa memahami bahwa kaum munafikin itu ada sejak masa Rasulullah. Sifat nifak itu ada pada diri sebagian sahabat Rasulullah sampai pada masa sekarang ini dan ada di setiap zaman dengan ciri-ciri yang Nabi sebutkan dalam hadis-hadisnya. Mudah-mudahan kita selamat dari sifat nifak yang sudah saya sebutkan, di antara contohnya atau tandanya yaitu sangat malas mengaji, sangat malas sholat, ya, itu salah satu tanda nifak yang rendah tentunya. Mudah-mudahan kita senantiasa meningkatkan keimanan kita, takwa kita, hingga kita dengan membersihkan hati kita akan bersih dan terjaga dari sifat nifak yang sangat berbahaya ini. Amin ya rabbal alamin. Sekian saja dari saya, mohon maaf ketika ada kesalahan, kekurangan mohon dikoreksi. Saya akhiri, mohon doanya selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.